Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Semoga hari ini semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak soleh-soleha, kita akan kembali belajar matematika. Hari ini materinya tentang mengurutkan pecahan. Supaya mendapat keberkahan ilmu, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan belajar kali ini, Ananda dapat mengurutkan berbagai macam bentuk pecahan, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nanti akan disampaikan cara-caranya dengan cara yang sangat mudah. Baik anak-anak semua, di sini Bu Is punya satu contoh. Ada bilangan pecahan biasa, pecahan campuran dan bilangan desimal. 2/3, 1/4 dan 0,7. Mari kita urutkan. Cara yang pertama, di sini Bu Is akan menggunakan dengan menyamakan penyebut. Caranya adalah kita rubah terlebih dahulu semua pecahan ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, 2/3 ini jadinya 5/4. Kemudian yang ini jadinya 7/10. Setelah seperti ini, kita samakan penyebutnya yang di bawah. Di bawah ini namanya penyebut. Bu Is ingin menggunakan pagar, ya. 3, 4, dan 10 kita cari KPK-nya. 3, 4, dan 10 kita cari KPK-nya, ya. Kita mulai dari bilangan prima yang terkecil. Dibagi 2 dulu. 3 bagi 2 tidak bisa kita buat silang. 4 bagi 2 dapatnya 2. 5 bagi 2 dapatnya 10 bagi 2 dapatnya 5. Kemudian ini sampai habis dulu, ya. 2 lagi, ini 1. Karena 5 tidak bisa dibagi 2 maka silang. Setelah itu 3, ya. Supaya 3 ini habis kita bagi 3. Karena ini sudah habis kita silang. Ada satu angka yang belum selesai dibagi, angka 5. Maka 5 kita munculkan angka 5 untuk pembaginya. Nah, 1. Nah, setelah itu bilangan pembagi yang kita munculkan yang paling kiri ini kita kalikan semua, ya. 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2 sama dengan 4, dikali 3 dikali 5. Kemudian yang ini lagi dikalikan. 4 kali 3 12, dikali 5 sama dengan 60. Maka KPK-nya adalah 60. 60 ini kita jadikan sebagai penyebut di sini. Ya. Berarti semuanya penyebutnya harus 60. Nah, 60. Nah, 3 nih penyebutnya kan ini 3, 4, 10. Dijadikan 60. Maka 3 ini dikali berapa supaya hasilnya 60? Maka 3 dikali 20. 3 kali 20. Kalau di bawah dikali 20 maka di atasnya juga dikali 20. Ya. Kemudian 4. 4 ini supaya jadi 60 dikali berapakah 4 ini? 4 supaya 60 dikali 15. Maka di atas juga dikali 15. Angka-angka ini kita yang memunculkannya, ya. Sekarang 10 supaya jadi 60 kali 6. 7 juga dikali 6. Nah, kita cari hasil yang di atas. Yang di bawah tidak usah lagi dicari hasilnya karena sudah di sini hasilnya 60 semua, ya. Baik. 2 kali 20 sama dengan 40. Kemudian 5 dikali 15 sama dengan 75. 7 dikali 6 sama dengan 42. Nah, tinggallah kita
menentukan urutkan dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil ini yang kita lihat angka yang di atasnya, bukan yang penyebut. Yang dilihat adalah angka pembilang. Nah, kita lihat pembilangnya mana angka yang paling kecil. Ya, ternyata 40/60. Kita lihat angka yang di atasnya pada soal. Ini yang kita tulis ya. Jadi, jawabannya adalah 2/3. Kemudian yang kedua urutannya adalah 42/60. Kita lihat angka di atasnya 0,7. Kita tulis di sini 0,7. Terakhir adalah 75/60. Kita lihat angka yang di atasnya adalah 1/4. Kita tulis di sini 1/4. Contoh berikutnya ini ada 3, 1/2, kemudian 4,5, 3/4 dan 7%. Nah, Bu Iis akan memberikan contoh dengan menggunakan cara mengubah semua bilangan pecahan ini menjadi bentuk persen. Cara awalnya, semua angka ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Baik, yang ini 3 1/2 menjadi 7/2. Kemudian 4,5 menjadi 45/10. Kemudian 3/4 tinggal kita pindahkan karena dia sudah berbentuk pecahan biasa. Kemudian 7% menjadi 7/100. Ingat ya anak-anak, semua bilangan persen itu penyebutnya adalah 100. Kita buat dulu garis-garisnya dulu. Kemudian kita tulis semuanya penyebutnya 100. Nah, begini caranya. Sama dengan cara yang sebelumnya, angka yang di bawah ini yang sebagai penyebut, kita tentukan angka berapa pengalinya untuk bisa dijadikan hasil 100. Ya, Ibu ulang. Penyebutnya ini kita munculkan angka yang bisa mengalikan hasilnya yang 100. Jadi di sini 2 kali berapa yang hasilnya bisa 100? Yaitu 2 kali 50. Kalau di bawah dikali 50, maka di atas dikali 50. 7 kali 5 35. Tinggal tambah nolnya ya, 350. Yang sebelahnya lagi 10 kali berapa supaya 100? Maka 10 kita munculkan angka 10. Jadi nanti jangan bingung, dapatnya angka 50 dari mana, angka 10 dari mana. Kita sendiri yang memunculkan angka tersebut sebagai angka pengali supaya penyebutnya ini menjadi 100 semua, karena kita ingin mengubah ke dalam bentuk persen. 45 kali 10 adalah 450. Kemudian di sini 4, supaya hasilnya 100 kita munculkan angka pengalinya yaitu 25. Nah, 3 kali 25 sama dengan 45. Lanjut di sini, karena ini penyebutnya sudah 100, maka cukup dikalikan 1. Atau tidak usah dimunculkan angka 1 juga tidak masalah karena di sini sudah bentuk persen. Tinggal kita tulis angka-angka ini ke dalam bentuk persen. 350%, 450%, 45%, dan 7%. Baru kita urutkan angka-angka ini tergantung permintaannya. Kalau diminta dari yang terkecil untuk mengurutkannya, maka kita lihat angka yang terkecil dari angka semua ini. Nah, di sini ternyata angka 7. Kita lihat angka pada soal, ya. Berarti di sini 7%. Kemudian urutan yang kedua yang mana? Nih,
45%. Di atas adalah 3/4. Kita tulis angka 3/4-nya. Kemudian antara 450 dan 350 mana yang kecil? Ya, 350. Kita lihat angka pada soal. 31/2 terakhir adalah 4,5. Kalau diminta yang terbesar tinggal dibalik saja. 4,5, 31/2, 3/4 dan 7%. Ini kalau dengan cara mengubah ke dalam bentuk persen semua. Baik, di sini Bu Iis punya contoh yang ketiga. Ibu buat di sini angkanya 1/7, 2/3, 4/5 dan 30%. Ya, di sini contohnya tidak ada bilangan desimalnya. Tapi Bu Iis ingin memberikan cara dengan mengubah semua pecahan ini ke dalam bentuk desimal. Kenapa harus ke desimal? Karena angka 7, 3, dan 5 ini adalah bilangan ganjil atau bilangan prima. Boleh juga dengan cara menyamakan penyebut, tapi di sini Bu Iis akan memberikan cara yang ketiga dengan mengubah ke dalam bentuk desimal. Caranya kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita turunkan ke bawah angkanya 1/7, 2/3 di sini menjadi 8/3. Kita rubah ke pecahan biasa. Kemudian 4/5 dan 30/100. Kalau sudah seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Mulai dari 1/7, 1 dibagi 7. Ya, karena tidak bisa kita berikan 0. Jadi 10. Di hasilnya kita tulis 0, ya. 10 dibagi 7 hasil yang mendekati adalah 1. 1 kali 7 sama dengan 7. 10 dikurang 7 sama dengan 3. 3 karena tidak bisa kembali belum bisa dibagi 7, kita tambahkan 0 kembali, cuman di hasil tidak ditambahkan 0. 30 dibagi 7 hasil yang mendekati adalah 4. 4 kali 7 28. 30 kurang 28 sama dengan 2. Ya. 20. Ini kita tambahkan 0 lagi. 20 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, 2 kali 7 14. Sudah, sampai di sini aja dulu ya. Karena kalau diteruskan panjang, maka cukup 3 angka saja. Nah, angka ini kita turunkan di bawah. Ya, 0,142 nih, kita turunkan ke bawah di sini. Nah, setelah itu kita pindah ke angka sebelahnya. 8 dibagi 3. 8 dibagi 3, hasil yang mendekati adalah 2. 2 kali 3, 6. 8 dikurang 6 sama dengan 2. 2 karena tidak bisa dibagi 3, kita tambahkan 0. Nah, di sini diberikan koma pada hasil. 20 dibagi 3 sama dengan 6. 6 kali 3 sama dengan 18. 20 dikurang 18 sama dengan 2. Ya, 2 karena tidak bisa kita tambahkan 0 kembali. Hasilnya 6 lagi. Ya, 18 lagi. Cukup sampai di sini dulu. Ya, kita ambil 2 angka di sebelah kanan koma. Kita turunkan kembali hasilnya di bawah. 2,66. Kita pindah kembali ke angka sebelahnya. 4 bagi 5. Kita pindah kembali ke angka di sebelahnya, yaitu 4/5. 4/5 ini yaitu 4 dibagi 5. Baik, kita cari ya. 4 dibagi 5 karena tidak bisa kita tambahkan 0. Kemudian kita tambahkan 0, pada hasil. Ya, 0, 40 dibagi 5 sama dengan
8. 8 kali 5 40. Habis. Nah, kita pindahkan kembali hasil yang ini. Pindahkan kembali di bawah. 0,8. Kemudian kita pindahkan ke sebelah lagi, ya. Pindah ke sebelah lagi 30/100. Nah, ini mudah. Pernah Bu Iis sampaikan di pelajaran sebelumnya, mengubah persen ke desimal caranya. Ini kita lihat angka di bawahnya punya 0 berapa. Kalau nolnya ada 2, berarti ada 2 angka di sebelah kanan koma. Kalau mau mudah, ini dicoret boleh, tapi tidak usah kita coret ya. Jadi 30/100 karena ada 2 angka di kanan koma, sebagai penyebut ada 02, maka ada 2 angka di sebelah kanan koma. Jadi hasilnya 0,30. Kita pindahkan ke bawah. 0,30. Baru setelah itu kita tentukan urutannya dari yang terkecil. Kita lihat angka di sini, mana angka yang paling kecil. 0,142, 2,66, 0,8 atau 0,3. Kalau dari yang terkecil, kita lihat angka yang pertama. Ya. Di sini ada 0,142. Memang ada 3 angka 142. Tapi di sini satu angka, jadi yang dilihat angka yang pertamanya, ya. Angka yang paling kecil adalah 0,142. Kita lihat angka yang di atas pada soal, 1/7. Kemudian angka yang kedua yang terkecil adalah, dari yang terkecil ya, nih antara 0,8 dengan 0,30. Kita lihat 8 dengan 3 mana yang kecil. Walaupun ini cuma 8 tapi ini 30, kita lihat angka pertamanya. 3 dengan 8 lebih kecil 3. Maka di sini hasilnya adalah ini yang terkecil, ya. Kita lihat pada soal, 30%. Nah, kemudian urutan terkecil berikutnya antara 2,66 dengan 0,8 mana yang kecil, yaitu 0,8. Kita lihat angka pada soal, yaitu 4/5. Kemudian 2,66, angka pada soalnya adalah 22/3. Nah, itu cara mengurutkannya. Kalau dari yang terbesar tinggal kita balik, 22/3, 4/5, 30%, dan 1/7. Nah, Anda semua, dari 3 contoh yang Ibu berikan tadi, dari 3 cara yang Ibu berikan, nanti pada saat mengerjakan latihan soal, Ananda silakan pilih satu cara yang menurut Ananda paling mudah dan paling dipahami. Mana yang harus dipakai? Apakah dengan cara menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK, atau dengan cara mengubah ke persen, atau dengan cara mengubah ke desimal? Kalau mengubah ke persen, lihat angka yang penyebutnya. Kalau semuanya penyebutnya bisa dikalikan dengan angka yang bisa menjadikan 100 dengan mudah, maka sebaiknya dirubah ke persen. Baik Ananda semua, kita cukupkan belajar matematikanya kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.